Oh God, Ahmed get telepon. Ya Tuhan, aku kena. Ucapan terakhir itu keluar dari mulut Jenderal Kohler ketika seperti peluru menembus dadanya. Sang jenderal itu pun terkapar dan tewas di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Pemerintah Belanda menyadari kekeliruan Mayor Jenderal JHR Kohler yang menyerbu dan membakar masjid termegah kebanggaan Aceh itu. Serangan ke Masjid Raya itu adalah bumerang bagi Belanda. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1873 itu meninggalkan bukti banyaknya korban perang di pihak Belanda. Di antaranya dapat disaksikan di Kerkop Pojud Banda Aceh sekitar 1 km di selatan Masjid Raya. Di sana terkubur 2.200 serdadu Belanda termasuk Kohler, sang jenderal itu. Lantas, siapa sebenarnya penembak misterius yang telah menembus jantung Jenderal Kohler hingga kematian menghebohkan jagat Eropa ketiga itu? Sahabat berbagi info, ikuti terus channel kami. Lama disembunyikan, ini dia sniper misterius yang menembak mati Jenderal Kohler. Menurut informasi, Jenderal Kohler tewas terbunuh oleh seorang sniper misterius di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Pada saat itu, Jenderal Kohler sedang menginspeksi pasukan Belanda di area Masjid Raya Baitur Rahman. Namun, salah seorang pejuang Aceh merunduk dan menembak Jenderal Kohler dalam jarak 100 meter tepat di jantungnya. Kohler roboh di bawah pohon gelumpang yang kemudian dinamai oleh Belanda dengan Kohler Bomb atau pohon Kohler. Saat ini pohon tersebut sudah dipotong akibat perluasan renovasi Masjid Raya Baitur Rahman. Sniper ini diketahui seorang remaja dari Laskar Aceh yang berusia 19 tahun dan bersembunyi di belakang reruntuhan masjid yang tidak diketahui oleh Kohler yang saat itu ia sedang memegang teropong. Peristiwa tewasnya Jenderal Kohler oleh seorang sniper ini menggemparkan seluruh pasukan Belanda yang ada di Aceh dan juga seluruh dunia, terutama bumi Eropa. Sniper misteris penembak Jenderal Kohler hingga saat ini masih menjadi misteri. Banyak orang dan media berspekulasi tentang sniper misterius ini. Namun secara mengejutkan, belum lama ini seorang cucu Tunku Imam Long Bata yang telah berusia 68 tahun mengaku bahwa sniper itu adalah kakeknya. Tunku Imam Long Bata memang seorang pejuang Aceh pada waktu Kohler dan pasukannya mendarat di Aceh. Ia merupakan pimpinan kemukiman Long Bata atau seorang ulai balang yang bernama asli Tunku Nyak Raja, dan ia juga anak dari Tunku Cik Long Bata. Long Bata ini dulu merupakan daerah kekuasaan kerajaan Aceh dan berada langsung di bawah kesultanan. Cucu Tunku Imam Long Bata yang bernama Nukman ini menjelaskan bahwa kakeknya dan pengikutnya sengaja menyembunyikan dan merahasiakan identitas kakeknya sebagai penembak Kohler untuk melindungi dirinya dan juga pasukannya. Ia juga menjelaskan bahwa jarak Tunku Imam Long Bata dengan Kohler hanya berjarak 100 meter dan menembaknya dengan senjata seadanya. Entah kebetulan atau memang karena keahliannya sebagai seorang sniper sejati, Tunku Nyak Raja melepaskan satu tembakan dan tepat mengenai jantung Kohler setelah sebelumnya menembus lensa teropong yang disangkut di lehernya. Pada saat peluru menembus dadanya, Kohler sempat berucap, "Oh God, I've been get tropen." Oh Tuhan, aku kena. Tunku Nyak Raja atau Tunku Imam Long Bata hingga saat ini makamnya belum ditemukan. Namun sejarah mencatat bahwa ia syahid dalam pengejaran pasukan Belanda. Akan tetapi sejarah juga tidak mencatat di mana lokasi syahidnya. Tapi ada juga yang mengatakan jika ia syahid di gelombang minyak Pidi. Tewasnya 4 jenderal Belanda merupakan peristiwa satu-satunya yang
pernah dialami Belanda dalam sejarah perjalanannya menyerang wilayah lain di Nusantara. Kini jasad Jenderal Kohler dimakamkan di Komplek Kuburan Pocut Kerkhoff di samping lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Persisnya berbunyi I Memorand General Mayor J.H.R. Kohler, Genevet, 14 April 1873. Tanggal dan tahun yang tertulis itu menandai saat tewasnya sang Jenderal Kohler ketiga melawan pejuang Aceh. Salah satu sejarah catatan penting pada perang Aceh adalah tewasnya 4 jenderal Belanda, yaitu Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, Mayor Jenderal J.L.J.H. Peldemeni, dan Jenderal J.J.K. J.I. Maulid. Sekian dan terima kasih yang dapat kami berbagikan.